Selamat pagi anak-anak kelas 9. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini ada sesuai dengan kegiatan kelas 9 ya. Ini adalah kegiatan Ramadan khusus untuk yang beragama Kristen. Nah, walaupun di bulan Ramadan itu yang agama Kristen dan agama Islam itu terpisah kegiatannya ya. Salah satunya adalah yang Kristen, kita itu digolongkan berdasarkan mata pelajaran sama seperti yang Islam juga ada. Jadi nanti materi kita adalah pelajaran-pelajaran yang dihubungkan dengan keimanan kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi mengenai sains dan iman Kristen. Sains dan iman Kristen. Kita ketahui, sains itu berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita menggunakan logika, kan gitu ya. Sains menggunakan logika, sedangkan iman Kristen itu tidak menggunakan logika. Namanya iman, kita itu hanya yakin dan percaya saja. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan Yesus, anak-anak kelas 9 akan melakukan kegiatan Tuhan Yesus, kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dihubungkan dengan keimanan kekristenan mereka, khususnya pada mereka di masa remaja sekarang. Bantu mereka Tuhan Yesus, anak-anak kami khususnya yang agama Kristen yang ada di SMP Negeri 123 Jakarta. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi kita mengenai sains dan iman Kristen, Ibu memberikan sedikit dulu penjabarannya ya. Sains itu sebenarnya apa sih? Nah, iman itu apa sih sebenarnya? Karena kita ketahui apakah iman bertentangan dan rasio atau bertentangan dengan rasio atau akal budi, atau sebaliknya, ataukah rasio adalah sesuatu yang tidak bersangkut paut dengan iman. Nah, dulu kan Ibu sering mengatakan ketika kita mempelajari IPA, mempelajari sains, itu jangan dihubungkan dengan iman. Berarti bertentangan dong. Atau iman yang bertentangan dengan rasio, atau rasio bertentangan dengan akal budi. Sekarang mari kita jabarkan dulu, apa sih sebenarnya rasio akal budi yang digunakan oleh sains gitu ya. Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa sains itu adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui suatu kegiatan yang disebut dengan proses ilmiah. Sikap ilmiah salah satunya apa? Jujur, telaten, tekun, kan kita pelajarin. Nah, itu yang dinamakan dengan sains. Sekarang, apa sih pengertian iman? Nah, menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan yang percaya dan penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi mereka itu melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Yesus yang ia percayai. Berarti ini yang namanya iman, ini adalah percaya. Ingat lagu itu ya, tanda paku di kaki dan tangan. Kan yang terakhir kata-katanya apa? Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ada itu ya? Ada kan? Nah, artinya apa? Kita mengimani bahwa Yesus yang disalib itu adalah untuk menebus dosa kita. Itulah namanya iman. Itu adalah tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan sendiri, tapi hanya percaya. Kemudian sains dengan iman yang kita yakini itu kira-kira apa sih? Kan gitu ya. Apa sih sains itu? Apa sih iman itu? Supaya sains dan iman itu jangan sampai terjadi pertolak belakangan. Artinya dia hanya mempercayai sains saja, tidak mempercayai keimanan. Artinya dia hanya mengandalkan kekuatan logikanya saja. Jangan sampai. Atau semuanya memang dia sangat-sangat percaya, tapi tidak menggunakan akal logikanya lagi. Itu juga salah. Contohnya seperti ada nih, telur dahulu atau ayam. Ini adalah salah satu kata yang sering kita dengarkan, dan ini merupakan semua yang kita katakan ini adalah ada hubungannya dengan sains. Ya, ada hubungannya dengan sains. Telur dahulu atau ayam.
Nah, sebelum kita bahas, kita kembali ke firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 mengenai penciptaan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya apa? Betul. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Berarti seiring dong dengan pengetahuan sains kita yang mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kan begitu ya? Ingat pelajaran kita dulu-dulu yang mengenai IPA kelas 7, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Berarti antara sains, logika, dengan iman kepercayaan kita itu sama. Allah menciptakan makhluk hidup, ternak dan binatang. Itu secara firman Tuhan, secara keimanan kita. Dan secara sains, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Artinya sains ini harus seiringan dengan iman kita, jangan sampai bertolak belakang. Nah, jadi dari kalimat telur dahulu atau ayam, sudah jelas jawabannya adalah betul, ayam. Jadi sains mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ini ada percobaannya Louis Pasteur yang menggunakan sekerak daging itu dalam air kaldu ya. Nah, ini sama dengan firman Tuhan pada Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Nah, sekarang apakah sains sebuah ancaman untuk iman? Apakah sains yang selalu menggunakan akal logika itu ancaman buat iman? Artinya semakin tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Ini kita lihat contoh. Dari perjalanan luar angkasa menuju transplantasi organ, berarti dari mulai orang mulai berpikir bisa menuju ke bulan, bisa menuju ke Mars, sampai bisa transplantasi organ, jantung, ginjal. Ini salah satu pengaruh terpenting yang membentuk dunia modern. Siapa yang membentuk itu? Adalah sains. Zaman dulu sudah ada sebenarnya sains-sains ini, cuman mereka tidak menggunakan iman mereka. Ingat ketika pembangunan Menara Babel. Mereka itu mendirikan Menara Babel karena tujuannya salah, supaya bisa sampai ke surga katanya. Tapi kan dari sains modern yang kita lihat sekarang, zaman dahulu mereka itu sudah jago-jago teknik arsitek bangunan. Tapi karena iman mereka yang mengatakan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus langsung, bisa masuk ke surga langsung, itu yang jadi salah. Makanya Tuhan tidak mau. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memahami hubungan antara sains dan kekristenan? Nah, di sini ada Ibu jabarkan sedikit. Misalnya, ada contoh pada sebuah pesta makan malam seseorang, seseorang diperkenalkan dengan seorang profesor fisika, berarti ahli sains ya. Seseorang ini siapa? Ini adalah ahli teolog. Saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang filsuf dan teolog, dia memberitahu kepadanya tentang sifat irasional ladangnya, artinya irasional pengetahuannya. Berpendapat bahwa sains telah menyingkirkan kebutuhan untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa sains menyingkirkan kebutuhan untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena sains kan mengandalkan akal logika, kan gitu ya. Sedangkan kita percaya kepada Tuhan, tidak kita seperti tadi Bu katakan, kita tidak menggunakan akal logika, kita hanya percaya dan yakin. Itu makanya dikatakan dia sains menyingkirkan kebutuhannya. Kemudian yang lainnya memelihara sains dan teknologi seperti minyak dan air, berarti tidak pernah menyatu ya. Yang lain memelihara sains dan teknologi seperti minyak dan air, artinya apa? Tidak ada hubungan sains dengan iman. Mereka sangat berbeda, sehingga tidak ada penemuan sains yang berdampak pada teologi atau sebaliknya. Ilmu pengetahuan dan agama adalah bidang kehidupan yang sangat berbeda. Mereka mempertahankan. Ada beberapa orang yang mengatakan begitu ya. Kemudian ada lagi beberapa orang mengatakan, apa sih sebenarnya sains? Apa sih sebenarnya iman?
Nah, ini yang pertama, ini ada Ibu coba. Ada 3 cara keyakinan teologis dalam masuk ke dalam sains. Yang pertama, proposisi teologis dapat memberikan kepercayaan latar belakang yang digunakan untuk mengevaluasi hipotesis ilmiah. Hipotesis apa? Dugaan ya. Hipotesis ilmiah berarti dugaan. Artinya apa? Keyakinan teologis bahwa alam semesta memiliki permulaan dan perjinahan itu berdosa dan tidak dewasa dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang mengklaim bahwa alam semesta memiliki masa lalu yang tak terbatas atau perjinahan dapat menjadi tanda kedewasaan psikologis. Itu pertama, proposisi teologis. Proposisi apa kedudukannya? Yang kedua, keyakinan teologis dapat memandu penelitian dan menghasilkan prediksi yang bisa diuji. Keyakinan teologis, misalnya apa? Pernyataan teologis bahwa jenis dasar kehidupan diciptakan secara langsung. Jadilah tumbuhan, jadilah hewan, jadilah cakrawala. Itu artinya ya, bahwa manusia, tetapi secara sains manusia muncul di Timur Tengah, dan bahwa banjir Nuh memiliki sifat tertentu. Artinya apa? Secara sains banjir waktu zaman Nuh itu ada secara alam, karena air tidak meresap. Zaman sekarang itu kan yang kita ketahui banget ya, itu yang dikatakan bahwa banjir Nuh memiliki sifat tertentu, dapat menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Kenapa bisa terjadi banjir? Itu dapat diuji. Itu artinya secara logika, secara sains. Kemudian manusia muncul pertama sekali di mana? Kalau kita menggunakan sains, orang-orang sains menemukan manusia pertama kali muncul di Timur Tengah dengan ditemukannya apa? Arkeolog, fosil-fosil. Tetapi secara agama, secara iman yang kita yakini, semua alam ini diciptakan dengan apa? Dengan perkataan, jadilah, jadilah, jadilah. Jadilah alam, jadilah siang, jadilah malam. Tetapi kalau kita secara iman kita mengatakan jadilah siang, jadilah malam. Tapi secara sains, siang dan malam terjadi karena apa? Rotasi bumi. Itu makanya dikatakan dapat menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Itu secara sains. Kemudian yang ketiga, gagasan tentang tindakan langsung dan kreatif Tuhan dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang dapat ditemukan secara ilmiah. Contohnya apa? Ilmu pengetahuan dapat menemukan informasi dalam DNA. Genetik kita diketahui secara logika bahwa alam semesta memiliki permulaan, bahwa manusia itu unik. Kenapa unik? Kita sudah belajar di genetik bahwa setiap manusia itu berbeda-beda, kan gitu ya. Dan teologi dapat memberikan penjelasan untuk penemuan ini. Artinya apa? Kenapa manusia itu unik? Betul. Manusia itu diberikan kekurangan dan kelebihan. Itu secara iman Kristen kita. Manusia itu tidak ada yang sama. Ya, manusia tidak ada yang sama, mempunyai kelemahan dan memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu dikatakan keunikan, memiliki ciri-ciri yang berbeda, kembar sekalipun punya perbedaan. Itu secara iman kita yakini betul. Tapi secara sains itu dapat dibuktikan dengan tes DNA misalnya. Nah, sekarang apa kesimpulannya dapat kita katakan? Kesimpulannya dapat kita katakan yang pertama, iman dan sains adalah aspek yang tidak bertentangan karena iman adalah suatu keyakinan. Ya, karena iman adalah suatu keyakinan yang dijangkau oleh rasio irasional, berarti tidak dapat kita gunakan dengan akal pikiran. Sedangkan sains, akal pikiran, itu bagian dari manusia yang diciptakan Tuhan. Sains itu bagian dari manusia diciptakan Tuhan untuk meneliti, menguraikan, menganalisa sesuatu yang bisa dilogikakan, dipikirkan, diujikan. Itu sains. Sehingga pada saat akal, sains maksudnya, berhadapan dengan sifat metafisik ini seperti contohnya iman, itu bukan berarti tidak ada atau bukan tidak ada kebenaran. Tetapi Allah tidak mungkin dimengerti oleh rasio. Itu sangat benar. Kita tidak akan mungkin mengerti, kok bisa ya hanya dengan perkataan terjadi alam. Itu tidak bisa kita katakan secara rasio kita, secara akal pikiran kita.
Jadi disinilah kelemahan sains yang hanya bersifat hipotesa, asumsi belaka. Oleh karena kebenaran-kebenaran yang dirumuskan dalam sains berisi elemen-elemen, presuposisi atau asumsi, sehingga tidak ada kemutlakan dalam sains. Artinya apa? Sains itu selalu berkata tidak ada yang tidak mungkin dibuktikan. Itulah sains. Tidak ada yang tidak mungkin bisa dibuktikan. Itu bahasa tidak ada kemutlakan. Tetapi secara iman kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin oleh Tuhan. Itu kita yakini bersama ya. Nah, itulah yang dikatakan tadi mengenai iman dan kekristenan. Jadi, sebelum Ibu tutup, Ibu ambil kesimpulan terakhirnya, iman Kristen adalah iman yang rasional. Bukan iman yang tidak beralaskan atau iman buta belaka, tetapi iman yang didasarkan pada wahyu. Allah merupakan sumber kebenaran, sebab segala sesuatu yang dijelaskan oleh Alkitab adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang tidak mungkin dibantah oleh pikiran-pikiran manusia atau sains itu sendiri. Jadi anak-anak, ini adalah artinya apa? Sains dan iman Kristen itu harus berjalan secara beriringan. Ya, iman ini tidak dapat kita gunakan dengan akal logika kita. Ya, iman ini adalah bukan iman abal-abal juga, tetapi iman yang rasional. Sedangkan sains itu adalah membuktikan, membutuhkan pembuktian secara logika. Tetapi kalau iman tidak ya. Jadi artinya apa? Sains dan iman ini bertentangan? Jawabannya tidak. Bisa anakku ya. Demikian sedikit mengenai penjabaran mengenai sains, apa hubungannya sains terhadap iman kekristenan kita. Jadi nanti nanti anak-anak juga nanti ketika nanti ke depan anak-anak itu menjadi suatu ahli sains, itu tetap harus beralaskan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Demikian penjabaran Ibu sedikit mengenai iman dan sains. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih.